Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3, kelas 81, akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, yaitu program simulator ATM non-tunai yang telah kami buat untuk memenuhi tugas pengenalan komputasi KU 1102. Pertama-tama kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Safi Melani, NIM 1632014. Selanjutnya ada Muhammad Rapli Febrianto, NIM 1632013. Selanjutnya ada Bimo Sepa Prihantoro, NIM 1632015. Selanjutnya ada Tias Ayu Diantari, NIM 1632016. Dan terakhir ada Pariksit Nuril Asmi, NIM 1632018. Belakang. Selama ini, kita mengenal uang tunai sebagai instrumen sistem pembayaran yang sering kita gunakan sehari-hari. Contohnya, seperti uang kertas dan koin yang kita gunakan saat berbelanja atau membeli barang apapun. Namun, seiring berjalannya waktu dan teknologi di era komputerisasi, pembayaran dengan uang tunai mulai tergeser dengan kehadiran pembayaran non-tunai. Sehingga kami berinisiatif untuk membuat sebuah program simulator ATM non-tunai yang memudahkan berbagai transaksi yang menyediakan fitur sebagai transfer, top up, dan pembayaran. Untuk mengoperasikan ATM non-tunai ini, kami menggunakan sebuah program komputasi komputer. Pemrograman ini disusun dengan menggunakan bahasa pemrograman Python yang dapat melakukan eksekusi sejumlah instruksi multiguna secara langsung atau interpretatif, serta menggunakan semantik dinamis untuk memberikan tingkat keterbacaan sintak yang mudah dipahami. Tahukah kamu apa itu mesin ATM non-tunai? ATM non-tunai merupakan salah satu jenis mesin ATM yang tidak bisa digunakan untuk menyetor ataupun menarik uang tunai. ATM ini hanya bisa digunakan untuk berbagai keperluan seperti transaksi online, pembayaran tagihan, dan sebagainya. Dan untuk membuat program ATM non-tunai ini, kami menggunakan bahasa Python. Python adalah bahasa pemrograman komputer yang dibuat dan dikembangkan oleh Guido van Rossum, yaitu seorang programmer yang berasal dari Belanda. Pembuatannya berlangsung di kota Amsterdam, Belanda pada tahun 1990. Yang selanjutnya adalah menu-menu yang ditampilkan oleh program yang kami buat. Yang pertama itu ada menu transfer. Menu transfer ini bisa transfer sesama bank dan transfer ke bank yang lain. Yang kedua ada menu top up. Menu top up bisa untuk menu top up token listrik dan juga pulsa. Yang ketiga adalah menu pembayaran yang bisa digunakan untuk membayar internet provider dan juga UKT universitas. Next. Nah, terus selanjutnya ada teknik computational thinking yang digunakan. Yang pertama itu ada abstrak dan generalisasi. Yang pertama ini kita pakai ketika kita sedang mengobservasi mesin ATM itu. Di mesin ATM itu ada menu apa aja kan. Terus menu-menu yang kita nggak pakai itu, yang nggak penting, yang kita nggak pakai itu bisa kita kesampingkan dan kita akan fokus ke menu yang akan kita tampilkan. Lalu yang kedua itu ada dekomposisi. Dekomposisi itu kan memecahkan masalah yang besar menjadi yang lebih kecil dan fokus untuk memecahkan masalah yang kecil itu dulu, baru nanti disambungin semuanya. Terus yang ketiga ada pengenalan pola. Pengenalan pola di sini kita mencoba menyamakan masalah-masalah ATM non-tunai ini dengan program yang akan kita buat. Yang selanjutnya adalah algoritma. Untuk algoritma ini kita menuliskan program di Python yang sesuai dengan mesin ATM yang kita mau bikin programnya. Terus yang selanjutnya adalah pemrograman Python yang digunakan. Yang pertama itu ada input. Input di sini sebagai masukan user. Lalu yang kedua ada operasi matematika. Operasi matematika di sini digunakan ketika menjumlahkan biaya admin dari bank ke user yang akan melakukan transfer atau top up ataupun pembayaran.
Lalu yang ketiga ada if conditional. If conditional di sini digunakan untuk mengecek inputan dari user, apakah inputan yang diberikan oleh user itu sudah benar atau belum. Dan juga untuk memastikan apakah user akan melakukan transaksi lain ketika transaksi yang sebelumnya itu telah selesai. Lalu yang keempat ada looping. Looping di sini yang digunakan itu looping while. Looping while ini digunakan di menu utama ketika user akan memilih menu apa yang ingin dia gunakan. Lalu yang kelima ada subprogram. Subprogram yang digunakan di sini itu berupa prosedur karena tidak menggunakan return. Terus yang terakhir ada array. Array list di sini yang terakhir ada array. Digunakan array list. Di sini juga digunakan fungsi len yang gunanya untuk menghitung jumlah data yang kemudian akan dicek apakah jumlah data tersebut benar atau tidak. Oke, selanjutnya ada flowchart menu 1.1 transfer sama bank. Pertama, itu mulai, nanti user ada tulisan silakan masuk kartu, itu tekan enter saja, dan selanjutnya ada masukkan PIN-nya dengan memasukkan bintang 6 kali. Lalu si user akan digiring ke menu utama. Di menu utama, nanti si user ini memilih menu transfer atau menu transfer yang menu nomor 1. Nanti menu nomor 1 ini akan memanggil dari subprogramnya itu. Nanti menu 1 ini akan menampilkan list-list 1.1 dan 1.2, yaitu transfer sesama bank dan juga transfer yang lain bank. Lalu si user ini menginput 1.1 dan akan digiring ke subprogram menu 1.1, yaitu dengan menginput nomor rekening dengan 10 digit. Lalu ada input nominal yang akan ditransfer. Lalu si user digiring untuk mengkonfirmasi data dengan tampilan data yang telah dimasukkan user tadi. Nah, apabila si user menekan yes atau menginput Y, itu transaksi berhasil. Dan bila tidak, maka si user akan digiring kembali ke menu 1.1. Nah, setelah subprogram menu 1.1 selesai, user akan digiring lagi pertanyaan, yaitu ada transaksi lain. Apabila iya, maka akan kembali ke menu utama. Nah, apalagi tidak, misalnya tidak, maka akan muncul tulisannya, yaitu terima kasih telah menggunakan layanan kami dan program pun selesai. Selanjutnya. Nah, selanjutnya ada menu 1.2 transfer bank lain. Nah, dimulai, lalu seperti biasa, user itu memasukkan kartu dengan menekan enter, lalu masukkan PIN dengan 6 digit bintang, lalu digiring ke menu utama, ada list menu utama, si user masuk ke menu transfer atau ke menu 1. Nah, di menu 1 nanti akan ada list 1.1 dan 1.2. Si user akan masuk ke 1.2 dengan menekan nomor 2-nya. Lalu si user akan digiring oleh program, yaitu 1.2 transfer bank lain. Nanti akan muncul pilihan-pilihan bank tujuan. Setelah memilih bank tujuan, lalu si user memasukkan nomor rekening bank tujuan dan memasukkan nominal transfer yang akan ditransferkan. Dan seperti yang tadi 1.1, yaitu ada konfirmasi data yang akan ditransferkan. Apabila benar atau Y, maka transaksi berhasil. Apabila salah, maka si user akan kembali lagi ke menu 1.2. Nah, setelah subprogram menu 1.2 selesai, nanti akan ditanya lagi apakah ada transaksi lain. Apabila iya, maka akan kembali ke menu utama. Apabila tidak, maka muncul ucapan terima kasih dan program pun selesai. Lalu selanjutnya ada top up token listrik. Nah, mulai, lalu si user menginput kartu dengan enter, lalu
menginput PIN-nya 6 bintang, lalu digiring ke menu utama, lalu si user memilih nomor 2, yaitu menu top up, dan nanti akan memanggil menu 2. Menu 2 akan menampilkan 2.1, yaitu top up token listrik dan juga pulsa. Si user akan memilih 2.1. Nah, setelah itu, user akan digiring ke menu 2.1, yaitu menginput nomor ID-nya, lalu menginput nominal voucher-nya, lalu ada konfirmasi data mengenai data user. Apabila benar, maka transaksi berhasil. Apabila salah, nanti si user akan kembali lagi ke menu 2.1. Nah, setelah subprogram menu 2.1 selesai, nanti akan digiring ke pertanyaan ada transaksi lain. Apabila iya, maka akan ke menu utama lagi. Apabila tidak, maka ada ucapan terima kasih dan program pun selesai. Untuk menu selanjutnya, flowchart 2.2, yaitu top up pulsa. Seperti tahap sebelumnya, yaitu mulai input enter, input PIN dengan menginput 6 bintang, masuk ke menu utama, dan kita memilih menu top up. Ketika user memilih menu top up, yaitu memilih menu 2, untuk memilih menu top up pulsa, user menginput menu 2.2. Lalu kita akan digiring masuk ke menu 2.2, yaitu yang pertama adalah pilih operator. Nanti akan diberikan data operator yang tersedia. Selanjutnya, kita akan menginput nomor pelanggan atau nomor yang akan kita isi pulsanya, dan juga input nominalnya. Setelah kita input semuanya, nanti ada konfirmasi data tentang nomor pelanggan tadi dan nominalnya. Ketika kita menginput ya atau benar, maka transaksi akan berhasil. Jika tidak, kita akan kembali lagi ke menu 2.2. Nah, ketika kita sudah mengeklik ya, transaksi berhasil, nanti kita akan digiring lagi ke menu selanjutnya, yaitu ada transaksi lain. Jika tidak, maka akan keluar data output, terima kasih telah menggunakan layanan kami, dan selesai. Jika ya, ada transaksi lain, kita akan kembali ke menu utama. Selanjutnya. Selanjutnya adalah menu 3. Yang pertama adalah menu 3.1 flowchart internet provider. Seperti tahap sebelumnya, kita ada mulai, input enter, input PIN dengan 6 bintang, masuk ke menu utama, dan selanjutnya kita memilih menu 3, yaitu menu pembayaran. Setelah kita memilih menu 3, kita akan memilih menu 3.1 untuk internet provider. Nah, ketika kita sudah masuk ke menu 3.1, kita akan digiring untuk memilih provider yang telah dikeluarkan datanya nanti. Setelah kita memilih providernya, kita akan menginput nomor pelanggan dan nominal. Selanjutnya akan ada konfirmasi data. Jika iya, transaksi berhasil. Jika tidak, akan kembali ke menu 3.1. Ketika kita sudah mengeklik ya atau transaksi berhasil, kita akan kembali lagi ke menu ada transaksi lain. Seperti sebelumnya, jika ya, kita akan kembali ke menu utama untuk memilih transaksi yang lain. Jika tidak, kita akan mendapatkan data. Terima kasih telah menggunakan layanan kami. Lalu untuk flowchart 3.2, yaitu pembayaran UKT universitas. Ya, seperti sebelumnya, kita akan masuk ke menu utama dan mengklik menu 3.3, yaitu menu pembayaran. Untuk memilih menu UKT universitas, kita akan mengklik menu 3.2. Dalam menu 3.2, kita akan diberikan data universitas. Lalu kita akan memilih universitas tersebut. Setelah menginput, kita akan digiring untuk memasukkan kode pembayaran kita. Lalu kita input nominal yang akan kita bayarkan. Seperti sebelumnya, kita akan mendapatkan konfirmasi data. Jika benar, klik Y atau Ya, maka transaksi selesai. Jika tidak, kita akan kembali lagi ke menu 3.2. Nah, ketika kita sudah mengeklik Y atau Ya, kita akan kembali lagi ke menu ada transaksi lain. Jika ya, kita akan kembali ke menu utama lagi. Dan jika tidak, kita akan mendapatkan data. Terima kasih telah menggunakan layanan kami, dan selesai. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan dan juga menjalankan program ATM non tunai yang sudah kelompok kami buat.
Di sini ada tulisan masukkan kartu ATM Anda. Kita pencet enter saja. Kemudian di sini user akan dimintakan PIN 6 digit. Kita masukkan simbol berupa bintang banyak 6 kali. Lalu setelah memasukkan PIN, akan ada menu utama. Pada ATM non tunai sebenarnya banyak menu utamanya. Cuman di sini kelompok kami hanya mengambil 3 contoh saja, yaitu ada menu transfer, top up, dan pembayaran. Pertama-tama kita akan mencoba menu transfer. Pilih menu yang diinginkan, kita klik 1. Kemudian selanjutnya ada pilihan transfer sesama bank dan juga transfer antar bank. Kita misalkan pilih 1, transfer sesama bank. Kemudian di sini user akan diminta untuk memasukkan rekening yang dituju sebanyak 10 digit. Kemudian di sini user akan diminta masukkan nominal yang ditransfer. Kita misalkan saja 1 juta. Setelah itu akan keluar informasi transaksi, nomor rekening, pemilik rekening, dan transfer. Apabila nomor yang diinput sudah benar, maka kita bisa melanjutkan program dengan mengklik ya atau Y besar. Tetapi jika ternyata ada nomor yang salah, kita bisa klik T. Di sini ada menu transaksi berhasil. Apakah ada transaksi lain? Jika kita ingin melakukan transaksi lain, kita pencet Y atau ya. Namun apabila kita sudah mau menyudahi transaksi, kita bisa mengklik T. Oke, selanjutnya saya akan mencoba menu yang kedua, yaitu top up. Klik 2. Kemudian user diminta untuk memasukkan nomor menu. Di sini ada token listrik dan pulsa. Kita contoh masukkan menu pulsa. Kemudian di sini user akan diminta provider dari nomor telepon, yaitu ada XL, Tri, Telkomsel, dan Indosat. Kita misalkan saja klik 1. Kemudian di sini user akan diminta untuk memasukkan nomor prabayar. Lalu masukkan nominal pulsa minimal 10.000. Kita misalkan saja pulsanya 50.000. Nah, kemudian di sini juga ada informasi transaksi berupa nomor prabayar, nominal pulsa, dan jumlah transaksi. Apakah nomor yang diinput sudah benar? Jika iya, kita bisa melanjutkan konfirmasi, kita bisa melakukan transaksi lain. Jika tidak, kita bisa menginput ulang nomor prabayar dan nominal pulsa. Oke. Dan yang terakhir, saya akan mencoba menu pembayaran. Kita bisa input nomor 3. Kemudian user akan diminta untuk menginput menu dalam menu pembayaran, yaitu ada internet dan universitas. Kita misalkan saja kita ingin membayar internet. Kemudian di sini ada pilihan internet provider. Misalkan kita pilih nomor 2. Kita input nomor 2. Kemudian di sini user akan diminta untuk menginput nomor pelanggan. Lalu masukkan nominal yang akan dibayar. Nah, seperti yang tadi, akan ada informasi transaksi sebelum melanjutkan proses pembayaran. Jika nomor yang diinput itu salah, kita bisa menginput ulang. Kemudian masukkan nominal. Nah, setelah kita memastikan nomor yang kita input itu benar, kita bisa melanjutkan transaksi. Nah, jika user tidak ingin melanjutkan transaksi lain, kita bisa klik tidak atau T. Terima kasih. Demikian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Sekian dan terima kasih.